Baik, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Ini ada informasi terkait dengan pelaksanaan penilaian usulan kenaikan jabatan akademik dosen ke lektor kepala dan profesor ya pada gelombang ketiga tahun 2025. Nah, Bapak Ibu dosen mungkin sudah mendapatkan surat ini ya terkait dengan apa? Dengan pengajuan ke lektor kepala dan guru besar yang kalau kita lihat memang ini periodenya cukup panjang ya, tetapi ada kalanya juga dari sekian banyak usulan yang dilakukan oleh teman-teman dosen, banyak juga yang ditolak oleh asesor. Nah, oleh karena itu, sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen yang kalau ingin mendownload ebook yang bisa digunakan untuk prompting penulisan artikel ilmiah yang ditargetkan ke jurnal Scopus, terutama ke jurnal-jurnal Sinta 1 sampai Sinta 6, penulisan buku ajar, buku referensi ataupun kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Tridharma, Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari YouTube saya ataupun di bio Instagram saya. Bapak Ibu juga bisa memantau Instagram saya, Facebook saya, tweet saya, karena biasanya untuk webinar terkait penulisan artikel ilmiah dengan memanfaatkan AI, dan saya selalu bongkar semua di sana tentang ilmu jurnal. Bapak Ibu bisa memantau Instagram maupun Facebook saya. Oke. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dosen, bahwa di sini berdasarkan dari surat keputusan ini ya nomor 63 garis miring M garis miring Cap 2025, bahwa sebenarnya itu sudah jelas terkait dengan syarat khusus untuk kenaikan ke lektor kepala maupun ke guru besar ataupun profesor ya. Nah, di dalam surat edaran ini untuk yang gelombang ketiga ya. Nanti akan saya jelaskan sedikit tentang permasalahan klasik kenapa teman-teman dosen yang mau ke lektor kepala dan guru besar itu seringkali ditolak oleh asesor ya. Nah, kalau kita lihat di sini di poin pertama, lini masa penilaian ya. Lini masa penilaian itu untuk usulan kenaikan jabatan akademik dosen di tahun 2025, baik yang lektor kepala maupun ke profesor pada gelombang ketiga itu sebagai berikut ya. Jadi yang pertama, pembukaan usulan di prode reguler 23 September hingga 10 Oktober Bapak Ibu dosen. Kemudian validasi dan pengesahan usulan oleh pimpinan baik itu perguruan tinggi negeri, kalau perguruan tinggi swasta DLL Dikti ya maupun Kementerian Lingkungan yang lain itu mulai 11 hingga 14 Oktober. Kemudian pengusulan usulan penilaian usulan itu 15 Oktober hingga 9 November. Kemudian ada pengajuan periode revisi ya, artinya kalau ini sudah dinilai oleh asesor ya kemudian direvisi itu 10 sampai 17 November. Kemudian validasi pengesahan revisi oleh pimpinan baik itu PTN yang revisi pertama itu masih di perguruan tingginya ya. Kemudian ini divalidasi oleh hasil revisi tersebut divalidasi oleh PTN maupun LL Diktinya tanggal 10 hingga 19 November, baru penilaian usulan revisi 20 hingga 17 Desember. Jadi cukup memakan waktu 3 bulan lebih ya. Bapak Ibu dosen itu sudah bisa mendapatkan SK jabatan akademik baik itu ke lektor kepala maupun ke guru besar. Nah, pemenuhan laporan beban kerja ini penting Bapak Ibu dosen ya yang sudah BKD, karena tetap harus mengisi LKD BKD-nya yang harus dilampirkan dalam 4 semester ya, yaitu periode genap dan ganjil di masing-masing tahunnya. Nah, itu harus dilampirkan gitu ya. Nah, kemudian bagi usulan jabatan akademik dosen yang memasuki BUP per 1 Desember, yaitu ini ya, batas usia pensiun per 1 Desember 2025 itu hanya dapat mengusulkan usulan di periode reguler dan dianjurkan untuk tidak mengajukan pensiun sampai keluar hasil penilaian jabatan akademik yang telah diusulkan. Jadi kalau Bapak Ibu dosen yang mau pensiun di per 1 Desember 2025 itu mengajukannya boleh di periode ketiga ini ya. Nah, itu dimulai tahun 2026 batas
untuk usulan kenaikan jabatan akademik dosen adalah 1 tahun sebelum pensiun ya, sesuai surat edaran. Jadi semestinya itu sudah diajukan per 2024 akhir gitu. Nah, kemudian angka kredit konversi periodik sudah dapat difasilitasi di Sister yang tersinkronisasi dengan aplikasi SIAIN ya. CIAIN dosen yang melakukan update dan di aplikasi SIAIN. Kemudian untuk seorang menjadi lektor kepala ataupun guru besar sebagai jabatan fungsional tertinggi bagi dosen, angka 3 pada pasal 1 Undang-Undang Guru dan Dosen bukan hanya pemenuhan administrasi, namun juga evaluasi keputusan yang bersangkutan menempati kedudukan dosen ya, yaitu pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen, melaksanakan fungsi dosen ada di pasal 5 Undang-Undang Guru dan Dosen, dan tujuan kedudukan dosen pasal 6 Undang-Undang Guru dan Dosen. Sehingga kementerian itu akan melakukan evaluasi holistik dari usulan maupun sumber lain yang formal seperti PDDikti, Sinta, situs perguruan tinggi yang bersangkutan dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, yang ingin sebenarnya yang saya sampaikan, yang poin keduanya itu adalah Bapak Ibu harus memperhatikan jabatan syarat khususnya yang utama gitu ya, syarat khusus untuk pengajuan ke jabatan akademik yang lebih tinggi baik lektor kepala maupun yang guru besar. Kenapa demikian? Seringkali di sini asesor itu menolak ya. Saya tidak lagi mau membahas terkait dengan kenapa asesor itu seringkali menilai dari substansi isi artikelnya, tetapi lebih kepada masih banyak dosen itu yang mungkin ketika submit artikel dan lain sebagainya itu seringkali tidak memperhatikan skop dari jurnal tersebut. Tapi sebenarnya ini bukan salah semata-mata dari ininya ya, dari pengusul ya, tetapi asesor juga harus memahami secara mendalam ilmu jurnal, mencari bahwa topik-topik tersebut itu juga bisa dipublikasikan pada jurnal tersebut. Itu salah satu alasan kenapa asesor menolaknya. Kemudian yang seringkali juga terjadi itu adalah corresponding ya, corresponding di dalam pengusulan tersebut. Jadi kita harus melampirkan corresponding tersebut. Sebenarnya hal ini pernah saya sampaikan ya di dalam video YouTube saya, bahwa sebenarnya untuk corresponding itu tidak terlalu penting ya. Itu kalau misalnya satu dosen, misalnya dosen A itu publikasinya tidak terlalu begitu banyak ya untuk mengusulkan ke jabatan akademik dosen. Tetapi kalau dosen A yang produktif ya, yang produktif itu lumayan menyita waktu untuk mencari informasi atau melihat lagi filingnya terkait dengan corresponding dari jurnal tersebut. Karena hal-hal yang perlu dikumpulkan di corresponding itu, kenapa saya bilang tidak terlalu penting, karena ketika artikel kita itu sudah terbit, maka itu sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di situ. Nah, sayangnya mungkin teman-teman dosen itu, kenapa ini tetap harus dilampirkan? Ya mungkin ada beberapa temuan ya, beberapa temuan bahwa dosen-dosen itu seringkali mempublikasikan artikel-artikelnya itu mungkin di jurnal-jurnal yang tidak kredibel atau bahkan di jurnal yang predator. Nah, oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu dosen ya, kalau ingin misalnya mempublikasikan artikelnya, Bapak Ibu dosen bisa mengklik link download yang ada di deskripsi dari video saya itu. Nah, silakan Anda cari informasinya atau silakan mengikuti webinar-webinar saya. Nah, gitu. Nah, jadi sekali lagi ini yang banyak dicurhatkan oleh teman-teman dosen, bahwa seringkali mereka lalai ya di dalam mengumpulkan atau filing terkait dengan corresponding dari artikel-artikel tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan pengusulan kenaikan jabatan akademik ke lektor kepala maupun guru besar Bapak Ibu untuk yang gelombang ketiga ini berjalan lancar, dan Bapak Ibu dosen bisa mendapatkan jabatan akademik lektor kepala maupun ke guru besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.